Kita angkat pertanyaan berikutnya dari Dani di Banjarmasin. Ustadz, bagaimana cara menghapuskan rasa benci di dalam hati biar bisa mengikhlaskan kejahatan orang kepada kita, katanya Ustadz. Semoga Habib selalu walafiat dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Memang itu mudah untuk diucapkan, sulit untuk dilakukan. Nah, karena bagaimana tidak sulit ya orang yang mendolimi kita, mengganggu kita, kemudian kita tidak membencinya. Ini adalah maqam para salihin, ya. Ini adalah akhlak para aulia al-muqarrabin. Tapi bukan berarti kita nggak bisa kalau kita mau. Kalau bukan kita nggak bisa. Tentunya kita ingin jadi orang mulia di sisi Allah. Maka itulah langkah yang harus kita lakukan kalau kita ingin mulia. Kalau kita ingin memuaskan nafsu kita dengan membencinya sehingga nanti akhirnya akan mencacinya, menghasutnya, Anda menjadi hambanya nafsu. Kita ingin menjadi hamba Allah yang dipuji oleh Allah, diridhai oleh Allah. Itu pertama. Kedua, apa untungnya kita membenci orang yang menyakiti kita? Nggak ada keuntungan. Nggak ada keuntungan. Kalau kita benci, kita tambah kaya, kita tambah sehat. Kalau kita benci, orang yang menyakiti kita dia celaka. Enggak. Bahkan kebencian itu menyakiti kita sendiri. Madaratnya kembali kepada kita sendiri. Orang yang hatinya penuh kebencian, dia hidupnya sumpek dan banyak terkena penyakit. Banyak terkena penyakit. Akan datang itu darah tinggi, akan datang itu kolesterol dan seterusnya. Karena kebencian di hati. Maka kebencian di hati kita kepada siapapun tidak membawa manfaat untuk kita. Dan tidak membawa madarat untuk orang kita benci. Bahkan madarat untuk diri kita. Maka kita rugi dua kali. Rugi didolimi, rugi dengan ada kebencian di hati kita. Karena akan muncul banyak kesumpakan dan penyakit. Naudzubillah. Dan kita nggak dapat ridhonya Allah. Tapi kalau kita maafkan, kita hidup nikmat. Orang nggak ada kebencian itu hidupnya nikmat, Ustaz. Ketemu siapapun ahlan wa sahlan. Wajahnya senyum dengan semua orang. Nikmat ini orang. Sehingga dia sehat, enjoy. Ditambah lagi Allah ridha dengan dia. Al-Habib Muhammad Al-Haddad, guru kita dan guru dari guru mulia kita Sayyidi Habib Umar. Beliau pernah keluar dari masjid dicaci maki oleh seorang. Padahal beliau bisa dikatakan manusia yang enggak ada salah ini. Hidupnya ibadah, taat, dakwah, zikir, ibadah, dakwah, bas. Enggak pernah ada punya salah sama orang. Tapi subhanallah, sunnatullah, ada aja yang mengganggu. Dicaci maki, Habib ini enggak menjawab. Selesai, pulang beliau. Dicaci di pintu masjid. Beberapa menit sampai ke rumahnya, baru dimaafkan. Dibersihkan hatinya semuanya dari cacian itu. Kemudian beliau menyesal. Ya Allah, kenapa saya memaafkan, membersihkan hati saya dari cacian orang itu setelah beberapa langkah. Itu yang beliau sesali. Kenapa enggak di saat dia dicaci itu dia maafkan dan dikeluarkan semua hal-hal jelek dari hatinya? Kok masih beberapa langkah itu cuma beberapa menit? Itu beliau sesali. Kenapa setelah beberapa langkah baru beliau maafkan semuanya? Kenapa enggak langsung ketika hal itu terjadi? Inilah akhlak para salihin, ya.
Dan ini membuat kita nikmat hidup gitu loh. Memang sulit, tapi kita ingin hidup nikmat, kita ingin mendapat ridhonya Allah. Karena hati yang bersih inilah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang penuh kebencian enggak akan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan dan insya Allah bentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.